Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Hairunisa dari kelas 4A dengan NIM 014. Pada pemaparan materi pertama, saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan menulis dengan benar. Menulis adalah suatu kemampuan dan keterampilan dalam mengungkapkan gagasan, pendapat, pikiran, ide, keinginan, atau perasaan yang ada di dalam pikiran kepada pihak lain melalui bahasa tulis atau karya tulis sehingga dapat dibaca, dimengerti, dan dipahami oleh orang lain. Menulis juga merupakan suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis juga memiliki beberapa fungsi, antara lain memudahkan para pelajar berpikir, juga dapat menolong kita berpikir secara kritis, dapat merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggap atau persepsi kita, memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi, serta menyusun urutan bagi pengalaman. Pertama, saya akan menjelaskan tentang menulis teks deskripsi. Dalam bahasa Indonesia, ada yang namanya teks deskripsi. Sesuai dengan asal-usulnya, katanya teks ini menggambarkan suatu objek lewat tulisan. Menurut Taufikur Rahman, dalam buku teks dalam kajian struktur dan kebahasaan, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan kondisi atau keadaan objek. Teks ini disusun berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, dicium, atau didengar penulis ketika bertemu objeknya. Ketika menyusun teks deskripsi, ada beberapa langkah atau tahapan yang harus diikuti bahkan dilaksanakan, agar susunan teksnya tepat dan mudah dipahami pembaca. Berikut adalah langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Pertama, kita harus menentukan objek yang akan dideskripsikan. Kedua, membuat judul. Ketiga, membuat kerangka karangan. Keempat, mencari data. Kelima, menata kalimat. Keenam, menulis secara rinci. Ketujuh, menggunakan variasi kata yang menarik. Yang kedua itu menulis teks rekon. Teks rekon adalah salah satu jenis teks yang memuat suatu peristiwa, kegiatan, kejadian, atau pengalaman masa lalu yang telah diamati secara kronologis dan ditujukan untuk memberikan informasi ataupun menghibur pembacanya. Di slide ini juga terdapat fungsi sosial teks rekon. Di slide ini juga terdapat struktur dari teks rekon. Struktur teks merupakan sebuah penggambaran terkait bagaimana sebuah teks disusun. Struktur dari teks rekon adalah: yang pertama ada judul, kata atau frasa kunci yang memiliki keseluruhan teks. Yang kedua orientasi, bagian pengenalan atau pembuka dari sebuah teks. Yang ketiga urutan peristiwa, rekaman peristiwa yang terjadi dan biasanya disampaikan melalui urutan kronologis. Yang keempat ada reorientasi, pembahasan ulang peristiwa, biasanya disertai komentar pribadi penulis. Bagian ini bersifat opsional. Yang ketiga, menulis teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisikan mengenai runutan cara melakukan atau langkah-langkah melakukan suatu kegiatan. Contoh teks prosedur ini biasanya ditemukan dalam bungkus makanan dan minuman. Teks prosedur bermanfaat untuk pembaca memahami dan menggunakan suatu alat tanpa merusaknya. Tujuan teks prosedur untuk memberikan petunjuk kepada pembaca melakukan sesuatu melalui serangkaian tahapan. Bahasa yang digunakan teks prosedur ini juga mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, menulis teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan jenis teks non-fiksi yang berisi penjelasan terkait sebuah informasi tentang suatu hal. Informasi yang disajikan dalam teks eksposisi bersifat padat, singkat, jelas, akurat, serta berdasarkan pada fakta dan data. Untuk bisa menulis teks eksposisi yang baik dan benar, penulis perlu mengetahui struktur pembuatan teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Teks eksposisi merupakan jenis tulisan non-fiksi yang mengemukakan fakta dan data. Oleh karena itu, membuat teks eksposisi harus dilakukan secara cermat agar pembaca dapat memahami informasi yang terdapat di dalamnya. Di slide ini juga terdapat panduan cara membuat teks eksposisi yang baik dan benar.